F dot curl vektor G. Kemudian sifat yang keenam, divergensi dari gradien vektor F cross gradien vektor G itu akan sama dengan 0. Kemudian di sini ada pembuktian dari divergensi F dan curl vektor F menggunakan determinan F. Kita tahu del atau nabla itu sama dengan du per du X vektor I ditambah du per du Y vektor J ditambah du per du Z vektor K. Maka rumus dari divergensi vektor F itu kan sama dengan nabla dot vektor F. Nah, jadi nablanya tadi du per du X dikali vektor I ditambah du per du Y vektor J ditambah du per du Z vektor K dot vektor F-nya yaitu M vektor I ditambah N vektor J ditambah P vektor K. Maka jika dioperasikan akan menghasilkan du M per du X ditambah du N per du Y ditambah du P per du Z. Nah, ini merupakan rumus dari divergensi vektor F. Kemudian untuk curl vektor F, rumusnya itu kan nabla cross vektor F. Nah, ini kita menggunakan determinan, maka diperoleh vektor I, vektor J, vektor K, du per du X, du per du Y, du per du Z, M, N, P. Nah, untuk menyelesaikannya bisa menggunakan metode Sarus ataupun kofaktor. Di sini kami menunjukkan cara yang kofaktor. Jadi, untuk vektor I-nya itu ditutup kolom 1 baris 1, maka diperoleh determinan du per du Y, du per du Z, N, P vektor I, lalu dikurang untuk kolom vektor J-nya ditutup kolom 2 baris 1, maka diperoleh determinan du per du X, du per du Z, MP dikali vektor J, ditambah untuk yang terakhir itu ditutup kolom 3 baris 1, maka diperoleh determinan du per du X, du per du Y, MN dikali vektor K. Lalu menggunakan penyelesaian determinannya AD dikurang BC, maka diperoleh du P per du Y dikurang du N per du Z dikali vektor I, ditambah du M per du Z dikurang du P per du X vektor J, ditambah du N per du X dikurang du M per du Y vektor K, itu merupakan rumus dari curl vektor F. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soalnya. Misalkan vektor f x, y, z itu sama dengan x kuadrat yz vektor i ditambah 3x, yz pangkat 3 vektor j ditambah x kuadrat min z kuadrat vektor k. Maka carilah divergensi dari vektor f dan curl dari vektor f. Nah, penyelesaiannya, rumus dari divergensi vektor f itu kan nabla dot vektor f. Nah, nablanya tadi du per du x vektor i ditambah du per du y vektor j ditambah du per du z vektor k. Nah, vektor f-nya itu dari soal x kuadrat yz vektor i ditambah 3 x yz pangkat 3 vektor j ditambah x kuadrat min z kuadrat vektor k. Nah, ini dilakukan operasi dot, diperoleh hasilnya itu untuk divergensi vektor f sama dengan 2xyz ditambah 3xyz pangkat 3 dikurang 2z. Kemudian kita cari juga curl vektor f. Nah, itu rumusnya nabla cross vektor f. Diperoleh determinannya yaitu vektor I, vektor J, vektor K, du per du X, du per du Y, du per du Z. Nah, ini MNP-nya itu disubstitusikan dari soal, yaitu X kuadrat YZ, 3XYZ pangkat 3, X kuadrat min Z kuadrat. Boleh diselesaikan dengan cara Sarus ataupun kofaktor, nanti akan diperoleh hasilnya curl dari vektor F itu min 9xyz kuadrat vektor I dikurang 2x min x kuadrat y vektor J ditambah 3yz pangkat 3 negatif x kuadrat z vektor K. Materi selanjutnya, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tia. Materi selanjutnya mengenai memahami fungsi dari R ke Rn akan dijelaskan oleh Eriska. Kepada Eriska dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya memahami fungsi R ke Rn. Nah, untuk definisinya, misalkan R itu himpunan bilangan real, domain himpunan bilangan real, Rn suatu vektor n atau Rn sama dengan vektor y sama dengan y1, y2, dan seterusnya sampai ke yn. Y ini itu elemen bilangan real, di mana ini itu sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai ke n. Fungsi R, domain elemen bilangan real ke Rn yang memetakan T elemen bilangan real ke vektor Ft sama dengan F1T, F2T, dan seterusnya hingga Ft elemen bilangan Rn dengan 1, F2, dan seterusnya sampai ke Fn masing-masing adalah fungsi dari domain himpunan bilangan real ke R.
Maka Ft itu disebut sebagai fungsi bernilai vektor di Rn dengan satu peubah real T yang sering disebut sebagai parameter. Sementara Fi-nya di mana ini itu adalah 1, 2, sampai Kn disebut komponen fungsi Ft atau sering pula ditulis sebagai vektor F. Daerah definisi fungsi adalah himpunan terbesar sehingga setiap komponen fungsinya terdefinisi, yaitu domain F sama dengan T elemen bilangan real, Fit terdefinisi di mana I-nya 1, 2, sampai ke N. Lalu materi selanjutnya disampaikan oleh Tia. Kepada Tia dipersilahkan. Baik, terima kasih Rizka. Selanjutnya di sini ada fungsi bernilai vektor di R2. Fungsi F memetakan D elemen bilangan real menuju R2 itu bernilai vektor di R2 dalam peubah T elemen bilangan real berbentuk Ft sama dengan Ft GT untuk T elemen domain bagian dari himpunan bilangan real. Atau bisa juga ditulis sebagai Ft sama dengan Ft vektor I ditambah GT vektor J, dengan vektor I dan vektor J-nya ini sebagai vektor basis di R2. Maka daerah definisi fungsinya adalah domain F sama dengan T elemen bilangan real, Ft dan GT-nya terdefinisi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa. Baik, terima kasih Tia. Selanjutnya yaitu fungsi bernilai vektor di R3. Nah, fungsi vektor F memetakan D di elemen dari bilangan real menuju R3, bernilai vektor di R3 dalam peubah T anggota bilangan real berbentuk Ft sama dengan F1T, F2T, F3T untuk T elemen dari D himpunan bilangan real, atau dapat ditulis Ft sama dengan F1T vektor I ditambah F2T vektor J ditambah F3T vektor K dengan vektor I, vektor J, dan vektor K sebagai vektor basis di R3. Himpunan vektor Ft sama dengan F1, F2, F3T untuk T elemen dari D himpunan bilangan real akan membentuk vektor atau garis atau kurva atau lengkungan di ruang R3 dan Ft disebut bentuk parameter dari kurva tersebut. Selanjutnya yaitu materi mengenai operasi fungsi bernilai vektor. Nah, operasi yang berlaku pada vektor ini dapat berlaku di R2, R3, atau Rn. Nah, misalnya vektor F dari R ke Rn dan vektor G dari R ke Rn diberikan vektor Ft sama dengan F1T, F2T, sampai dengan Fnt, dan vektor Gt sama dengan G1T, G2T, sampai dengan Gnt, maka dapat didefinisikan untuk operasi yang pertama yaitu C ini sebagai konstanta. Maka dapat ditulis konstanta vektor Ft dari R ke Rn dengan C vektor Ft sama dengan C F1T, C F2T, sampai dengan C Fnt. Lalu yang kedua operasi penjumlahan, vektor F ditambah vektor G dari R ke Rn dengan vektor F ditambah vektor Gt sama dengan vektor Ft ditambah vektor Gt sama dengan F1T ditambah G1T, F2T ditambah G2T, sampai dengan Fnt ditambah Gnt. Selanjutnya. Lalu ada operasi pengurangan yaitu vektor F dikurang vektor G dari R ke Rn dengan vektor F dikurang vektor G T sama dengan vektor Ft dikurang vektor Gt sama dengan F1T dikurang G1T, F2T dikurang G2T sampai dengan Fnt dikurang Gnt. Lalu untuk N3 atau di ruang 3 maka dapat didefinisikan vektor perkalian vektor yaitu vektor F dikali vektor Gt sama dengan vektor Ft dikali vektor Gt sama dengan menggunakan determinan, maka dapat dituliskan determinan vektor I, vektor J, vektor K, F1T, F2T, F3T, G1T, G2T, G3T. Lalu untuk operasi yang terakhir itu perkalian dot, yaitu dapat dituliskan vektor F dot vektor Gt sama dengan F1T dikali G1T ditambah F2T dikali G2T dan seterusnya sampai Fnt dikali Gnt. Selanjutnya.
Lalu ada contoh soal, misalnya diberikan vektor ft sama dengan t plus 2, 2t dikurang 3, 1 dikurang 2t. Lalu vektor gt sama dengan 1 dikurang 2t, 3t dikurang 1, 3t dikurang 2, dan konstantanya yaitu sama dengan 3. Maka untuk operasi yang pertama itu dapat dituliskan, disubstitusikan aja C sama dengan 3, maka dihasilkan 3 vektor ft sama dengan ini untuk F1, F2, F3-nya dimasukin aja, disubstitusikan juga sesuai sama rumusnya, yaitu menghasilkan 3T ditambah 6, 6T dikurang 9, 3 dikurang 6T. Nah, lalu kita ubah hasilnya ini dalam bentuk vektor menjadi 3T ditambah 6 vektor I ditambah 6T dikurang 9 vektor J ditambah 3 dikurang 6T vektor K. Selanjutnya itu ada operasi penjumlahan, vektor F ditambah vektor G, itu rumusnya yang tadi sama seperti yang ada di layar, yaitu tinggal disubstitusikan juga F1, F2, F3, dan G1, G2, G3-nya menjadi diubah, udah disubstitusikan akan menghasilkan T plus 2 ditambah 1 dikurang 2T, lalu 2T dikurang 3 ditambah 3T dikurang 1, lalu 1 dikurang 2T ditambah 3T dikurang 2. Nah, hasilnya itu akan menjadi 3 dikurang T, 5T dikurang 2, T dikurang 1. Nah, diubah dalam bentuk vektor akan menjadi 3 dikurang 1. 3 dikurang T vektor I ditambah 5T dikurang 2 vektor J ditambah T dikurang 1 vektor K. Selanjutnya. Lalu ada operasi pengurangan, sama seperti operasi penjumlahan tadi, tinggal disubstitusikan aja F sama G-nya ke rumus, maka akan didapatkan vektor F dikurang vektor GT sama dengan vektor FT dikurang vektor GT sama dengan T ditambah 2 dikurang 1 dikurang 2T, 2T dikurang 3 dikurang 3T dikurang 1, 1 dikurang 2T dikurang 3T dikurang 2. Hasilnya itu akan diperoleh 3T ditambah 1 min T dikurang 2, 3 dikurang 5T. Nah, diubah dalam bentuk vektor akan menjadi 3T ditambah 1 vektor I, ditambah min T dikurang 2 vektor J, ditambah 3 dikurang 5T vektor K. Selanjutnya ada perkalian dot, sama seperti operasi sebelumnya, tinggal disubstitusikan aja F sama G-nya menjadi vektor F dot G, vektor G, T sama dengan T plus 2 dikali 1 dikurang 2T ditambah 2T dikurang 3 dikali 3T dikurang 1 ditambah 1 dikurang 2T dikali 3T dikurang 2 yang akan menghasilkan min 2T kuadrat dikurang 3T ditambah 2 ditambah 6T kuadrat dikurang 11T ditambah 3 ditambah min 6T kuadrat ditambah 7T dikurang 2. Maka akan diperoleh hasil akhirnya itu min 2T kuadrat dikurang 7T ditambah 3. Boleh next. Lalu untuk operasi yang terakhir yaitu operasi untuk N sama dengan 3 atau di ruang 3, yaitu digunakan perkalian menggunakan determinan, yaitu sama seperti operasi sebelumnya juga disubstitusikan F sama G-nya dimasukin ke rumus, lalu maka akan didapat F dikali G, vektor F dikali vektor GT sama dengan vektor FT dikali GT sama dengan determinan IJK, T ditambah 2, 2T dikurang 3, 1 dikurang 2T, 1 dikurang 2T, 3T dikurang 1, 3T dikurang 2. Nah, ini menggunakan kofaktor, maka kolom 1 dan baris 1 itu ditutup, maka akan menghasilkan determinan 2T dikurang 3T, 1 dikurang 2T, 3T dikurang 1, 3T dikurang 2 vektor I. Lalu selanjutnya ini baris 1 dan kolom 2 itu ditutupi, jadi menghasilkan T plus 2, 1 dikurang 2T, 1 dikurang 2T, 3T dikurang 2 vektor J, mana ditambah yang terakhir ini baris 1 dan kolom 3 itu ditutup, yang akan menghasilkan determinan T ditambah 2, 2T dikurang 3, 1 dikurang 2T, 3T dikurang 1 vektor K. Nah, untuk determinan yang sudah hasil dari kofaktor ini menggunakan determinan biasa, penyelesaian determinan yang AD dikurang
BC. Nah, ini untuk perkaliannya menggunakan perkalian silang yang akan menghasilkan hasil seperti di layar ini. Lalu akan didapat hasil akhir yaitu 12T kuadrat dikurang 17T ditambah 7 vektor I dikurang min T kuadrat ditambah 8T dikurang 5 vektor J ditambah 7T kuadrat ditambah T ditambah 1 vektor K. Boleh selanjutnya? Selanjutnya latihan soal. Ibu Ani, ini mau dilanjut latihan soal atau? Nanti dulu saya jelaskan dulu ya. Baik, Ibu. Coba di stop share dulu, kemudian saya share ulang nih. Soalnya saya nggak terlihat tadi, nggak jalan screen. Ini pertemuan ke-7 kan ya? Pertemuan ke-7 itu harusnya membahas tentang medan vektor atau fungsi bernilai vektor dari R ke Rn dan operasi fungsi bernilai vektor dari R ke Rn. Itu saja kan ya? Tapi kelompoknya ini udah masuk ke fungsi ke ini divergensi sama Karl tadi saya lihat. Iya, Ibu. Bahasnya Rn ke Rn. Nah, harusnya di kelompok ini tuh cuma bahas fungsi bernilai vektor dari ke Rn dan kemudian bahas tentang bagaimana operasi fungsi bernilai vektor tersebut. Jadi yang bagian divergensi sama Karolnya itu harusnya di minggu depan dibahas oleh kelompok 7. Kelompok 6 cukup sampai ininya saja, operasi fungsi bernilai vektor saja. Kalau enggak ya harusnya. Oh, bisa didengar saya? Bisa, Ibu. Maaf, sebelumnya kami mengambil sumber dari buku kalkulus. Itu di medan vektor itu termasuk divergensi dan Karl, makanya kita masukin, Ibu. Iya, benar-benar seperti itu. Tapi di sini kan sudah dibagi-bagi nih bagian-bagiannya. Kalau kita mau bicara tentang buku itu harusnya kan itu dijelaskan juga di minggu yang sedikit ya. Tapi kan kita bagi minggu kemarin medan skalar, sekarang medan vektor. Jadi yang dibahas memang medan vektor aja dari R ke Rn. Itu maksudnya. Jadi nggak apa-apa nanti diperhatikan saja di ya minggu ke-7 di minggu ke-9 setelah kita UTS berarti kelompok 7 itu nanti jangan sampai tidak membahas ini dengan alasan sudah dibahas oleh kelompok 6 ya, karena akan bersama dengan Bu Elis besok itu minggunya lagi ya. Kelompok 7 divergensi sama Karl harus tetap dibahas nanti dengan Bu Elis minggu yang akan datang ya. Kelompok 7 ada yang hadir hari ini? Bisa di kelompok 7. Kelompok 6 perbaikannya bisa dipahami ya. Baik, Ibu. Maaf, materinya jadi ini lebih. Suara saya ini enggak, apa namanya, putus-putus tidak? Masuk, Ibu, suaranya. Di saya putus-putus, Ibu. Bentar, saya share screen yang lainnya nanti. Di kelompok 6 ini saya juga tadi membahas ketiga itu. Maaf, Ibu, sebelumnya suaranya putus-putus. Kalau sekarang bagaimana? Sudah.
Masih putus-putus Ibu, sama ini presentasi share screen-nya belum terlihat. Share screen-nya boleh. Sudah terlihat? Di saya masih belum terlihat Ibu, tidak tahu di teman-teman yang lain. Coba screen yang Saya lain juga masih sudah terlihat terlihat, belum? Ibu. Masih belum terlihat juga Ibu. Terlihat apa sekarang? Belum ada ya? Layarnya hitam saja Ibu. Gelap. Sinyalnya apa ya? Sekarang mana? Halo? Masih sama Ibu, layarnya hitam saja. Sama juga. Nah, coba ulang lagi. Bagaimana sekarang? Masih belum terlihat juga? Masih belum terlihat, Ibu. Oke, coba dibuka halaman 4 tentang slide presentasinya kelompok 6. Dan jadi tadi itu saya berharapnya kelompok 6 itu di awal-awal ini membahas tentang apa itu medan vektor ya. Yang ini sudah dibahas sedikit. Kemudian saya itu ingin kan itu tentang medan vektor ya, ke ya. Misalnya kita lihat jadi dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan medan vektor dari R ke Rn tersebut. Dan tentang bawah tadi pilihankan. Jadi untuk fungsi bernilai vektor, setelah dijelaskan fungsi bernilai vektor secara umum, kemudian jelaskan fungsi nilai vektor 2 dan berikan ya. Kemudian barulah membahas tentang operasi saya screen saya. Maaf Ibu, ini dari tadi suara Ibu putus-putus, sama screen-nya masih belum terlihat. Coba putus-putus ya. Sebentar ya, saya coba ganti sinyal dulu. Baik Ibu.
Halo, suara saya terdengar jelas? Sudah jelas, Sudah, Ibu. Saya ulang share screen kembali. Nah, saya ulang ini yang tadi. Jadi maksud saya tadi itu, ini kan di awal dibahas tentang medan vektor tuh ya. Nah, saya itu berharapnya tadi dibahas dulu tentang pengertian medan vektor secara umum, seperti yang ada di sini nih. Kemudian setelah itu dibahas, karena sekarang pembahasannya itu kan medan vektor dari R ke Rn ya. Jadi langsung aja masuk ke fungsi bernilai vektor dari R ke Rn. Untuk fungsi bernilai vektor di R2 misalnya, seperti tadi yang di bawah tadi. Nah, ini, jadi langsung ke sini. Nah, ini kan diulang lagi nih, pengertian ini medan vektor. R2, kemudian R3. Nah, baru setelah itu operasi fungsi bernilai vektor. Nah, gitu. Jadi berikan contoh-contohnya. Divergensi sama Karel tidak perlu ditampilkan di sini. Terus, di bagian yang mana ya? Saya nge-share ini nggak di bahan ajar di LMS? Tidak ada ya? Kelompok 6 baca ini tidak di LMS. Terlihat, Ibu. Bukan, di LMS-nya ada tidak? Kami diberikan sama VJ Sonia, itu diberikan yang langsung medan vektor, Ibu, bukan dari yang medan skalar. Oh, kan di LMS sudah saya upload, bukan ya? Bisa diakses semua orang, berarti tidak nunggu Sonia aja. Iya, Nah, karena jadi untuk yang kalau ini kan dapat tuh yang bersuara. Nah, ini R ke Rn nih. Kalau ini Rn sampai ke bawah, Rn ke Rm. Jadi pembahasan untuk kelompok 6 sekarang itu yang 2 ini saja. Kemudian untuk kelompok 7 untuk minggu ke-9 bahas tentang ini dan operasi-operasinya serta divergensi dan Karel. Nah, kalau untuk kelompok 6 tentang ini, kemudian operasi-operasi pada fungsi bernilai vektor dari R ke Rn. Nah, kita lihat dulu contohnya. Ini Rn ke Rm ya. Ini tadi. Oke, saya jelaskan sedikit. Di minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang medan skalar atau fungsi bernilai skalar yang sama-sama sudah kita ketahui ya. Nah, itu biasanya bentuknya seperti ini. Kemudian untuk yang fungsi dua peubah seperti ini, F dari R2 ke R, kemudian untuk yang fungsi di R3-nya seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk fungsi bernilai vektor, berarti kita pembahasannya itu seperti ini nih. Dari R ke Rn itu yang ini yang kita bahas. Coba perhatikan untuk fungsi yang pertama, ini fungsi bernilai vektor dari R ke R2 yang berbentuk seperti ini, Ft sama dengan Fti ditambah GTJ. Jadi ini kan R ke Rn nih. Kalau sekarang N-nya kan 2 tuh. Coba bisa tidak membedakannya?
Perhatikan di sini ada satu parameter kan dengan dua fungsi. Nih. Kemudian kalau untuk yang kedua ini dari R ke R3, maka di sini parameternya sama seperti tadi, ada satu parameter T, dan sekarang ada 3 fungsi. Ada fungsi F, G, dan H. Seperti itu. Jadi untuk berikutnya yang di bawah ini 3-6 akan dibahas di minggu depan. Kita lihat lagi penjelasannya di sini. Ini ada beberapa sumber yang saya gunakan. Ini juga sudah dijelaskan tadi sedikit oleh kelompok 6, fungsi bernilai vektor di R2. Jadi bentuknya itu ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka FT-nya ini dalam vektor semuanya ya, ini tidak ditebalkan, harusnya kalau tidak ditebalkan diberi panah. FT-nya sama dengan FTI ditambah GTJ. Nah, contohnya seperti ini nih, tentukan daerah definisi bernilai vektor FT, akar T kuadrat dikurang 1, 1 per T dikurang 3. Bagaimana cara kita menentukan daerah definisinya? Perhatikan di sini. Nah, bagaimana mendapatkan ini nih? DF sama dengan T elemen dari bilangan real, kemudian T kuadrat dikurang 1 lebih dari atau sama dengan 0, dan T-nya tidak sama dengan 3. Nah, itu daerah definisinya. Kira-kira dari fungsi yang sudah diketahui ini, dari mana dapatnya daerah definisi ini? Ada yang tahu tidak? Nih, DF sama dengan T elemen bilangan real, di mana T kuadrat dikurang 1 lebih sama dari 0, dan T-nya tidak boleh sama dengan 3. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara mendapatkan ini? Itu dilihat dari vektornya, Ibu. Iya, betul. Dilihat dari vektornya. Sekarang kan, akar. Ya, silakan. Karena kan akar T kuadrat min 1, dan untuk menghasilkan daerah definisi yang bilangan real itu, di dalam akar tidak boleh negatif dan tidak boleh negatif. Jadi makanya ditulis T kuadrat min 1 itu harus lebih besar sama dengan 0, karena dia nggak boleh negatif di dalam akarnya. Dan untuk yang 1 per T min 3, itu dia kan untuk bilangan real berarti harus terdefinisi. Sedangkan kalau 1 per 0, itu dia jadi tidak terdefinisi. Makanya di situ T min 3-nya nggak boleh 0, sehingga T tidak boleh sama dengan 3. Gitu, Ibu. Oke. Ya, dari Nisa. Nah, ini kan boleh juga kita tulis seperti ini. Kalau kita tidak mau pakai kurung, berarti harus ditulis seperti ini. Jadi kalau yang ditanyakan itu adalah daerah definisinya, maka yang akan kita tentukan itu kita lihat dari sini, dari fungsinya. Nah, ini kan ada fungsi FT nih ya, terdiri atas vektor satuan I dan J. Kemudian yang untuk I-nya kan ini nih, komponen dari I-nya T kuadrat dikurang 1, kemudian yang J-nya 1 per T dikurang 3. Nah, kalau di bawah tanda akar seperti yang disebutkan Khairunisa tadi, ini tidak boleh sama dengan negatif ya. Atau bisa kita buat yang di bawah tanda akar itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Seperti ini. Atau dengan kata lain, ini T kurang sama dari negatif 1 atau T-nya lebih dari 1. Dan untuk yang komponen yang kedua, 1 per T dikurang 3, nah karena penyebutnya itu T kurang 3, maka T-nya tidak boleh sama dengan 3. Karena ketika T-nya sama dengan 3, maka tidak akan terdefinisi di bilangan real. Seperti itu ya. Ini contoh untuk fungsi di R2, untuk menentukan daerah definisinya. Kemudian kita lihat yang masih di R2 yang ini. Kita lihat contoh berikutnya. Buatlah sketsa kurva FT sama dengan 1 dikurang T kuadrat di koma 2T kuadrat dikurang T pangkat 4 untuk daerah asalnya, yaitu T elemen dari 0, 1. Nah, kalau yang ini bagaimana nih? Perhatikan di sini X-nya sama dengan 1 dikurang T kuadrat. Di sini kan. Nah,
Sini X-nya 1 dikurang T kuadrat, kemudian Y-nya adalah yang ini, 2T kuadrat dikurang T pangkat 4. Sehingga dari sini tadi kita peroleh T kuadrat sama dengan 1 dikurang X. Kemudian yang T kuadrat sama dengan 1 dikurang X ini kita substitusikan ke persamaan Y. Persamaan Y-nya yang mana? Ini nih. Nah, jadi yang T kuadrat ini kita substitusikan ke sini. Kemudian disubstitusikan juga ke sini. T pangkat 4-nya kan bisa kita ubah jadi T kuadrat dikuadratkan. Sehingga dapatlah ini. Bagaimana bisa dipahami untuk itu? Y sama dengan 2T kuadrat dikurang T pangkat 4. Ini sama dengan T kuadratnya tadi kan 1 dikurang X tuh. Dikurang dengan T pangkat 4. T pangkat 4 berarti 1 dikurang X dikuadratkan. Sehingga diperoleh yang ini tadi. Atau kalau mau disederhanakan lagi, ya silahkan lakukan operasi 2 dikurang 2X. Kemudian ini 1 ditambah 2X tambah X kuadrat. Ini 2X-nya habis, 2 kurang 1, 1, makanya jadi 1 dikurang X kuadrat. Ini udah kurang sini. Begitu ya, sampai di sini bisa dipahami untuk yang ini? Dari mana datangnya, jadi kita ubah dulu persamaan parameternya dalam bentuk fungsi X dan Y. Kemudian setelah itu, kan pertanyaannya adalah membuat sketsa kurvanya ya. Kemudian, jadi grafik fungsi ft sama dengan 1 kurang T kuadrat, 2T kuadrat dikurang T pangkat 4 untuk T elemen dari 0,1 adalah kurva Y sama dengan 1 dikurang X kuadrat. Dengan titik asalnya 1,0 dan titik akhirnya adalah 0,1. Nah, titik asal dan titik akhirnya itu diperoleh dari mana? Peroleh dari mana? Ada yang tahu? Perhatikan tadi pada soalnya T itu diketahui dari 0,1 tuh. T elemen 0,1. Kemudian bagaimana mendapatkan yang ini nih, titik asal dan titik akhir. Coba diperhatikan. Ada yang tahu dari mana? Kita punya T 0 sampai 1 tuh. Dikurang bangkar. Silakan, ini tinggal disubstitusi saja kan? T-nya sama dengan 0 kan jadinya X-nya sama dengan berapa tuh? 1. Y-nya sama dengan 0, T-nya sama dengan 1, Y-nya jadi berapa? Y-nya jadi 0. Berarti ini 0, ini nanti juga 0. Maka pada saat X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? X sama dengan 0, kita substitusi ke sini, maka jadinya Y-nya 1 kan? X 0, Y 1. Nih, di sini.
Y0 nanti kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 1. Maka diperoleh grafik yang seperti ini. Karena kurvanya tadi adalah Y sama dengan 1 dikurang X kuadrat. Gitu. Nah, lanjut yang ini. Contoh yang kedua. Tentukan sketsa kurva FT sama dengan R cos T dan R sin T untuk T-nya 0 sampai 2pi. Nah, ini kalau kita lihat bisa langsung kita simpulkan nih. Kalau masih ingat pelajaran yang kalkulus, ini merupakan persamaan parameter untuk lingkaran. Misalnya udah tahu itu bisa langsung gambar saja ya. Tapi kalau ini kan misalnya tidak tahu. Kalau tidak tahu berarti kita harus tentukan dulu. Kita ubah dulu persamaan ini ke dalam persamaan lingkaran. Bagaimana cara mengubahnya? Sehingga menjadi yang ini nih. Kita punya FT sama dengan R cos TI ditambah R sin TJ. Bagaimana cara ngubahnya ke sini? Ada yang bisa? Prosesnya sudah diceritakan tuh, cuman menyusunnya. Coba. Izin menjawab, Ibu. Boleh? Siapa? Khairunisa. Jadi kan kalau misalkan dari... Suaranya kurang keras, Khairunisa. Apakah sudah terdengar, Ibu? Terdengar, tapi di saya kok jadi kurang keras gitu. Coba sebentar saya keraskan. Yang lain bagaimana? Coba lagi. Cukup jelas, Ibu. Sudah terdengar belum, Ibu? Sudah, silakan. Baik. Sebelumnya kan kita di kalkulus sudah diberitahu kalau untuk mengubah koordinat polar menjadi koordinat X, Y itu ada rumusnya, yaitu R cos itu sama dengan X dan R sin itu sama dengan Y. Jadi R cos TX itu R cos T sama dengan X dan R sin T itu sama dengan Y. Terus tinggal kita operasikan, jadi cos T-nya itu kan X per R, karena R kali cos T sama dengan X, berarti cos T-nya X per R. Begitu juga dengan sin, jadi sin T sama dengan Y per R. Terus kita tahu kalau misalkan ada sebuah persamaan cos kuadrat T plus sin kuadrat T itu sama dengan 1, itu dengan substitusiin nilai X-nya itu sebenarnya jadi kayak X per R kuadrat ditambah Y per R kuadrat sama dengan 1. Kemudian jadi X kuadrat plus Y kuadrat per R kuadrat sama dengan 1. Nah, R-nya bisa dipindahkan ke sebelah kanan, jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Seperti itu, Ibu. Ini ya, jadi ini merupakan persamaan lingkaran. Kalau sudah jadi persamaan lingkaran seperti itu, persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 kan ya. Kalau sudah tahu persamaan lingkaran seperti ini ya, kita tinggal menggambar ininya saja, lingkarannya saja. Nanti diperoleh seperti ini. Oke, berikutnya ini untuk fungsi bernilai vektor di R3. Berarti kan ada satu parameter T, kemudian vektornya punya 3 komponen nih, F1T, kemudian F2T, dan F3T. Jadi ada vektor I, J, dan K. Vektor. Nah, untuk yang ini, saya minta untuk dicoba di rumah, gambarkan kurva dari RT sama dengan cos T, sin T, dan T. Jadi ini fungsi bernilai vektor di R3 ya. Kalau tadi kita sudah coba lihat contoh di R2 tuh 2 soal. Sekarang ini nanti diupload di forum diskusi di LMS. Kemarin saya lihat yang upload di forum diskusi cuma 2 orang. Apa ya, saya lupa namanya, perempuan kedua-duanya. Silakan di-upload ya, untuk ini dicoba-coba, kemudian di-upload.
Selanjutnya kelompok 6, silahkan ditampilkan soalnya. Saya stop share dulu. Tadi sudah dicatat belum soalnya? Udah di screenshot Ibu. Oke. Silakan kelompok 6. Jadi soal yang ditampilkan cukup soal yang berhubungan dengan ini saja, fungsi bernilai vektor dari R ke Rn dan operasi fungsi bernilai vektor dari R ke Rn. Baik Ibu. Saya izin melanjutkan untuk latihan soal. Berarti ini soal yang pertama, yaitu diketahui fungsi ft sama dengan 3t plus 1, t dikurang 2, 2t ditambah 4, dan fungsi gt sama dengan 5t dikurang 3, 2t ditambah 3, t dikurang 1. Maka tentukanlah yang pertama itu ada operasi penjumlahan vektor f ditambah vektor gt, lalu yang B, yang kedua, vektor f dikali vektor gt. Bagi teman-teman yang ingin menjawab soal, kami akan memberi waktu 5 menit, dan jika sudah mendapat jawabannya, boleh langsung raise hand atau on mic. Coba scroll ke atas sebentar kelompok 6. Eriska coba di scroll ke atas di slide ketiga. Contoh tentang garis singgung lingkaran tadi kalau saya tidak salah. Saya lupa tadi komentari tentang. Nah, ini. Yang di atasnya tentang lingkaran tadi, tentang lingkaran. Di atasnya lagi. Di atasnya lagi. Tunjukkan. Oke, selanjutnya. Nah, ini kan apa namanya? Saya bisa nulis nggak di sini? Sebelum masuk ke soal yang tadi ya, coba ya. Saya terangkan aja. Ini kan ada vektor posisi dari jari-jari tuh, xi tambah yj, kemudian f tadi adalah fungsi, coba ke atas, Eriska. F adalah fungsi bernilai vektor negatif setengah yi ditambah setengah xj. Lihatkan bahwa masing-masing vektor menyinggung lingkaran yang berpusat di titik asal dan mempunyai panjang sama dengan setengah jari-jari lingkaran tersebut. Lanjut. Nah, kenapa digunakan perkalian titik kelompok 6? Ini kan ada vektor posisi nih. Vektor posisi dari jari-jari ya. Kemudian ada vektor F. Vektor F itu merupakan ini garis yang menyinggung lingkaran tersebut. Kalau dia menyinggung lingkaran tersebut, tegak lurus berarti kan? Dengan jari-jari. Nah, pada perkalian titik, bagaimana jadinya sehingga ini disamakan dengan 0 nih? Ada teori apa? Kalau dua buah vektor
saling tegak lurus, hasil perkalian titiknya itu sama dengan 0. Makanya di sini harus dijelaskan terlebih dahulu sifat-sifat dari perkalian titik itu seperti apa. Sehingga kenapa bisa disamakan dengan 0 ini, karena vektor F kan tegak lurus terhadap vektor posisinya. Vektor posisinya itu R tuh, coba bayangin nih, ada lingkaran, kemudian ada vektor posisi R, terus ada apa namanya, ada fungsi bernilai vektor F yang menyinggung lingkaran tersebut, yang saling tegak lurus. Nah, karena dia saling tegak lurus, maka perkalian antara dua buah vektor ini, R titik F, R-nya vektor, F-nya vektor, itu akan sama dengan 0. Nah, itu konsep yang harus dijelaskan terlebih dahulu sebelum ke sini. Jadi tidak langsung sama dengan 0. Tadi juga nggak ada yang nanya ya, kenapa sama dengan 0 di sana. Jadi dari sana datangnya ya. Kemudian barulah didapatkan persamaan yang seperti ini nih. Setelah itu baru dicari mutlak dari norm dari F-nya. Jadi banyak sekali istilah-istilah yang harus diketahui sebenarnya ya sebelum kita bahas tentang fungsi bernilai vektor ini, tentang norm atau panjangnya, kemudian tentang sifat-sifat dari perkalian titik, perkalian silang seperti apa sifat-sifatnya. Itu harus disinggung kembali sebelum kita membahas hal-hal yang begini nih. Ya. Ya, silakan ditampilkan kembali soal yang tadi. Terima kasih Ibu tambahannya. Nanti tolong ditambahkan di poin ini. Baik, Ibu. Dan sifat-sifat perkalian apa namanya? Perkalian titik dua buah vektor itu kan akan menghasilkan skalar tuh. Makanya jadi seperti itu, hilang i-nya, hilang j-nya, hilang k-nya kan, tidak ada lagi. Karena hasil perkalian dari dua buah vektor, yaitu vektor posisi dan vektor singgungnya tadi, fungsinya, yaitu f. Baik, Ibu, terima kasih atas tambahannya. Kepada teman-teman yang ingin menjawab, dipersilahkan. Misalkan yang ini nih, bisa saja ditambah soalnya dengan tentukan hasil perkalian titik dari F dan G. Berarti F titik G, T sama dengan apa? Ya kan? Tadi ada nggak soal tentang perkalian titik? Tadi ada Ibu untuk contoh soalnya. Oh, betul. Yang C-nya, coba tambahin di sini ya, hasil perkalian titiknya. Hasil perkalian titik dari F dan G, F titik G. Dot. Silakan kelompok yang lain ada yang sudah bisa menjawab yang ini nih. Yang A gampang sekali, yang B gampang juga, gampang semuanya. Ayo. Silakan kelompok yang lain. Apakah masih berada di kelas atau sudah kabur? Masih dalam proses, Ibu. Sedang mencoba Ibu. Oke.
Ibu izin menjawab kalau misalkan cuman yang A boleh nggak, Bu? Boleh, boleh. Bagi-bagi aja. Siapa itu? Izin share screen. Dea, Bu. Silakan dia. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, di sini ada vektor ft dengan nilainya 3t plus 1, t min 2, terus 2t plus 4, dan vektor gt-nya 5t min 3, 2t plus 3, t min 1. Nah, di sini yang A yaitu vektor f ditambah vektor g, t sama dengan, itu sama aja kayak vektor f ditambah vektor g. Nah, ini tinggal dimasukin aja, berarti 3t plus 1 ditambah gt-nya 5t min 3, terus koma t min 2 ditambah 2t plus 3, terus 2t plus 4 ditambah t min 1. Ini tinggal di jumlah biasa aja, 3t ditambah 5t jadi 8t, terus 1 dikurang 3 jadi min 3, terus t ditambah 2t, 3t ditambah min 2 ditambah 3, itu hasilnya plus 1, terus 2t ditambah t, 3t, 4 dikurang 1, 3. Nah, terus ini tinggal ditulis vektor aja, 8t min 2i plus 3t plus 1j ditambah 3t plus 3k. Itu, Bu. Oke, gimana kelompok berapa kelompok 6? Sudah betul yang dibuat dia? Iya, sudah betul ya jawabannya dan penjelasannya juga sama seperti yang akan ada di pembahasan nanti. Terima kasih dia atas jawabannya. Baik, terima kasih kelompok 6. Ada yang mau bertanya tidak? Kalau tidak ada, share lagi soalnya, coba. Soalnya. Nah, yang kedua tuh, yang B, perkalian silang. Perkalian silang ini kan bisa menggunakan dua metode ya. Metode Sarus dengan metode kofaktor. Kofaktor itu. Ya. Boleh coba kedua-duanya, boleh salah satu. Izin mencoba Ibu yang B, nomor 2B. Bisa ya. Silakan di share screen. Izin share screen ya Ibu. Kita pakai cara yang mana? Kofaktor atau Sarus? Yang kofaktor Ibu. Apakah sudah terdengar suara saya Ibu? Sudah. Baik, izin menjelaskan ulang. Tadi dari soal diketahui FT-nya itu 3T plus 1, T min 2, 2T plus 4, GT-nya itu 5T min 3, 2T plus 3, sama T min 1. Kemudian yang B itu diminta Nisa, putus-putus Nisa. Sekarang masih putus-putus gak Ibu?
Di saya nggak Sekarang udah? putus-putus, Ibu. Kenapa? Sinyal saya ya. Iya, nggak putus-putus, Sinyal Miss. saya berarti ya misalnya. Ini lanjut. Oke, lanjut. atau gimana? Oke, baik. Ya, diminta di nomor B itu F cross G dari T. Kemudian kita bisa tahu dari rumusnya tinggal mencari determinan IJK, terus F1, F2, F3T, kemudian G1, G2, G3T. Terus dimasukin aja, disubstitusiin dari soalnya. Jadi determinan IJK 3T plus 1, T min 2, 2T plus 4, 5T min 3, 2T plus 3, dan T min 1. Kemudian menggunakan kofaktor pada baris pertama, bisa didapat determinan T min 2, 2T plus 4, 2T plus 3, T min 1, dikali vektor I, kemudian dikurang 3T plus 1, 2T plus 4, 5T min 3, T min 1 dari vektor J, dikali vektor J, ditambah 3T plus 1, T min 2, 5T min 3, 2T plus 3, dikali vektor K. Kemudian setelah itu, yang keduanya, kita menggunakan, mencari determinannya menggunakan AD min BC, bisa didapat T kuadrat min 3T plus 2, kemudian dikurang 4T kuadrat plus 14T plus 12, dikali vektor I, kemudian dikurang 3T kuadrat min 2T min 1, dikurang 10T kuadrat plus 14T, dikurang 12, kali vektor J, kemudian ditambah 6T kuadrat plus 11T plus 3 dikurang 5T kuadrat min 13T plus 6, itu kurang huruf K-nya, Ibu, dikali vektor K. Kemudian hasil akhirnya menjadi min 3T kuadrat, min 17T min 10 vektor I, dikurang negatif 7T kuadrat min 16T plus 11 dikali vektor J, ditambah T kuadrat plus 24T min 3 dikali vektor K. Seperti itu, Ibu. Secara prosesnya udah benar ya. Hasil akhirnya bagaimana kelompok 6? Sudah betul? Untuk penjabarannya sudah betul, tapi ada yang salah kayaknya. Sebentar. Tapi untuk penjabarannya sudah benar seperti ini, Bu. Soalnya bagaimana? Coba cek. Sampai baris kedua sudah benar ya? Iya, Ibu, sudah benar ini. Sudah benar, berarti di pembahasan soal di kami ada kesalahan. Yang ini sudah benar. Nah, jangan lupa untuk vektor itu selalu dikasih panah atau kalau tidak ditebalkan. Karena kalau misalnya kita nggak ngasih panah atau tebal, itu jadi skalar. Dan kalau skalar, beda lagi ininya. Nggak bisa kita pakai sifat yang seperti ini. Langsung kali aja kan. Tidak perlu perkalian pakai sarus atau kofaktor. Tuh. Oke, yang ketiga, NC. Baik, Ibu, terima kasih. Izin stop sharingnya, Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Airunisa, sudah menjawab. NC, coba soal NC. NC itu perkalian titik antara dua buah vektor. Hasil perkalian titik antara dua buah vektor merupakan skalar. Kalau tadi kan hasil perkalian silang atau cross itu merupakan vektor juga. Kalau penjumlahan dua buah vektor juga merupakan vektor. Nah, nanti ini hasilnya berupa skalar. Ada yang bisa? Ini gampang juga nih daripada yang barusan.
Saya absen dulu ya. Eriska Aninda ada tidak? Hadir Ibu. Zahra Adlin ada? Ya, Ibu. Ada. Oke. Kemudian Tatak Aisyah, Hadir Ibu. Melani Putri Hasyana, Hadir, Bu. Sonia Gobin-Lula, Hadir Bu. Verunisa ada, Ratih Mayang Hambali, Hadir Ibu. Intan Stefani, Hadir Bu. Andriani Laras Palupi, Hadir, Bu. Syahrani, Hadir Bu. Selvi Khairunisa, Hadir Ibu. Najla Tiara, Hadir, Najla, Ibu. Hadir, Bu, Najla. Widya Ningsih, Hadir Bu. Delia Nur Septiani, Hadir Bu. Nanda Putri, Hadir Bu. Nanda tidak ada ya? Oh ada. Hadir Bu. Amanda Kiki Lestari, Hadir Bu. Amanda ada? Ada Ibu. Desita Fitriani, Hadir Ibu. kemudian Tia Anissa Pramesti, Hadir Bu. Dian Dwi Pertiwi, Hadir, Ibu. Dian ada? Fikri Hadir, Ibu. Fisabil Ananda. Ya, Fikri? hadir Bu. Hadir Bu. Oke, oke. Adam Ziad Nugraha, Hadir Adam? Bu. Ya, ada tadi ya. Syahrul Ramadan, Hadir Bu. Anissa Adwa, Hadir Ibu. Sri Dewi Raspati, Hadir Ibu. Nabila Salsabil Ananti. Hadir Bu. Nabila minggu kemarin tidak ada ya? Izin ya. Iya Ibu. Amanda Rasel Sabrina, Hadir Ibu. Tirana Salsabila Puteri, Hadir, Bu. Mita Rahmawati, Hadir Ibu. Muhammad Wahyudi Ramadhani, Hadir Bu. Rosi Ada Wulandari, Hadir Bu. Tiara Ramisa Cerin, Hadir Bu. Maharani Andin Artamevia, Hadir, Bu. Dinda Indraswari. Dinda ada? Dinda? Tidak ada ya? Oke. Farista Rizky Agustin, Hadir Bu. Naya Indira, Hadir Bu. Anggi Stasia Harefa, Hadir, Ibu. Anggi, Ahmad Bu. Lutfi Zakaria, Hadir Bu. PJ kelas ini ya Sonia Gobinula ya. Sonia nanti untuk daftar hadirnya itu ada form 0506 ya. Iya Tolong Bu. dilengkapi nanti ya. Nanti saya tanda tangan sebelum UTS diserahkan ke saya. Baik Ibu. Oke, terima kasih. Sudah ada yang bisa ngerjain? Bagaimana? Saya izin mencoba yang bisa. Oke, suaranya kecil sekali. Siapa ini? Halo. Zahra ya. Ya silakan. Saya izin share screen ya, Bu. Ya silakan. Silakan Zahra.
Iya Ibu, sebentar. Masih loading. Apakah sudah terlihat? Kecil sekali. Saya izin menjelaskan. Jadi tadi soalnya itu diketahui bahwa vektor Ft itu 3T tambah 1, T min 2, 2T tambah 4, dan vektor Gt-nya itu 5T minus 3, 2T tambah 3, T minus 1. Untuk soal tambahannya itu diminta untuk mencari hasil perkalian titik dari dua buah vektor Ft dan Gt-nya. Rumusnya itu F1T G1T tambah F2T G2T tambah F3T G3T. Kita langsung masukin aja sesuai dengan rumusnya. Sesuai dengan nilai-nilainya juga, sehingga didapatkan 15T kuadrat minus 4T kurang 3 ditambah 2T kuadrat dikurang T minus 6 ditambah 2T kuadrat ditambah 2T dikurang 4. Hasilnya jika dioperasikan semuanya, hasilnya menjadi 19T kuadrat dikurang 3T dikurang 13. Seperti itu. Gitu. Yang dalam determinan itu tidak ada lagi ya? Iya, tidak perlu dibuat. Ini yang baris kedua itu tidak perlu dibuat. Itu cuma untuk perkalian silang tuh, yang cara seperti itu. Kalau perkalian titik, misalnya ada dua buah vektor A dan B. A dan B itu A1I misalnya untuk yang A ya. A1I tambah A2J tambah A3K misalnya. Kemudian ada vektor B. B1I, B2J, B3K. Maka perkalian vektor antara A titik B itu sama dengan A1, B1, tambah A2, B2, tambah A3, B3. Nah, seperti itu saja. Jadi tidak perlu membuat matriks determinan seperti ini. Langsung saja ke bentuk yang baris pertama itu, F titik G. Jadinya F1 G1 tambah F2 G2 tambah F3 G3. Nah, langsung saja masukkan komponen-komponennya. Seperti itu. Iya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Tadi maaf saya salah tulis di situ. Oke. Oke, silakan soal berikutnya kelompok 6. Saya izin stop share ya, Bu. Boleh. Baik, terima kasih kepada Dea yang sudah menjelaskan, yang sudah menjawab soal tambahan F.G. Selanjutnya ada soal yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Eriska. Kepada Eriska dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Soal selanjutnya yaitu buatlah sketsa suatu contoh vektor untuk medan vektor f(x,y) sama dengan x dikali vektor i dikurang y dikali vektor j. Untuk teman-teman yang ingin menjawab bisa raise hand. Kami tunggu sampai 5 menit. Dan apabila selesai sebelumnya, silakan langsung raise hand aja.
Ini sebenarnya sudah masuk ke apa ya, fungsi dari Rn ke Rm nih, soal yang kayak gini. Ya kan, ini ada variabel X dan Y, kemudian komponen fungsi penilai vektornya juga sudah ada 2 tuh. Jadi N dan M itu sama di sini, sama-sama 2. Tapi nggak apa-apa, sudah ini ya, sudah terlanjur. Seperti yang saya tunjukkan tadi itu, contoh yang saya berikan tadi itu, nah itu yang fungsi dari R ke Rn. Kalau yang ini, Rn ke Rm dengan N dan M-nya sama. Seperti ini bentuk fungsinya ya. Contohnya seperti ini. Ini sudah ada yang raise hand, siapa ya? Nggak terlihat yang raise hand, boleh langsung on mic aja dan langsung coba menjawab. Amanda ya, silakan. Oh, Iya, Bu, iya. Amanda Boleh. Vicky, Bu. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan Amanda. Ini tadi soalnya kan buatlah sketsa suatu contoh vektor untuk medan vektor ya, Bu. Terus ini saya nyoba satu-satu, Bu, titik-titiknya. Terus saya nyoba di titik 0,1 di sini. 0,1 berarti titiknya di sini. Terus vektornya berarah ke 0,-1 berarti di X-nya tetap 0, kiri kanannya tetap nggak bergerak. Terus -1 berarti bergerak ke bawah sebanyak 1 satuan. Jadi garisnya kayak gini. Terus yang selanjutnya 0,2 terus bergeraknya ke bawah 2 satuan. Terus yang 0,3 bergerak ke bawah 3 satuan. Terus kemudian yang di titik 1,1 dia bergerak ke kanan sebanyak 1 satuan dan bergerak ke bawah sebanyak 1 satuan. Jadi vektornya seperti ini. Selanjutnya 1,2 terus bergerak sebanyak 1 ke kanan dan 2 ke bawah. Jadi garisnya seperti ini. Kemudian yang 1,3 juga sama. Terus kemudian di 2,1 sama 2,2. Terus 2,3 ya lupa digambar, kelewat tadi. Itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, silakan kelompok 6 dikomentari dulu. Bagaimana jawabannya, coba. Terima kasih Manda atas jawabannya. Namun kita hasil diskusi kami, hasil yang dihasilkan ini gambarnya agak berbeda. Kalau kita ada yang di titik koordinatnya ini ditambahin yang minus gitu, jadi biar dari bawah ada yang ke atas juga. Boleh Coba izin perlihatkan share dulu. screen, Bu? Ya. Ini hasil diskusi kelompok kami, Bu. Jadi yang kami coba titik-titik di sini ada 1,0 sampai -4,4 sama -1,0 sampai 4,-4. Jadi titik-titik ini biar dia tuh hasil gambarnya ada yang dari bawah juga. Kan tadi kalau Amanda dari atas aja ya. Kayak gitu. Jadi sketsa yang dihasilkan seperti gambar di sebelah sini. Kalau untuk caranya sepertinya caranya sudah sama, tapi punya Amanda tadi kayak ada yang bertabrakan gitu ya. Tapi kalau diskusi kelompok kami ini gambarnya ini sesuai kayak gini, jadi kayak beraturan gitu, Bu. Coba yang 1,0 itu yang mana? 1,0 di kolom pertama dulu, X, Y.
1,0 mana? di sini. Terus hasilnya tetap di 1,0. Terus kalau titik 2,2 berarti kan ada di sini 2,2. Lalu jadinya 2,-2. Berarti ke kanan 2 ke bawah -2. Berarti di sini ke sini. Terus kalau titik 3,0 berarti ada di sini hasilnya tetap 3,0. Terus titik 4,4 ada di sini hasilnya jadi 4,-4. Berarti dia ke kanan sambil ke bawah. Jadi di sini ke sini 4,-4. Terus 0,1 berarti 0,1 itu di sini hasilnya 0,-1 berarti dia arahnya ini ke bawah. Terus ada titik -2,2. -2,2 berarti di titik sini -2,2 hasilnya -2,-2. Jadi ke bawah sambil ke kiri. Jadi di sini. Lalu ada titik 0,3 di sini. Terus dia jadi 0,-3. Terus yang titik -4,4 sini jadi ke bawah ke sini. Nah, untuk di titik yang sebelah kanan ini dia dari bawah gitu. Jadi -1,0 kan berarti kan di sini. -1,0 jadi -1,0 tetap -2,-2 berarti dia ada di bawah sini. Di sini terusnya jadi -2,2 berarti ke kiri sambil ke atas ke sini. Jadi semuanya dihasilkan dari bawah gini, Bu. Intinya konsepnya itu yang dibuat Amanda tadi kan sama juga ya dengan yang dijelaskan oleh kelompok 6. Cuma Amanda dia nggak ngambil yang dari arah yang bawahnya. Itu ya. Iya, Bu. Oke, masih ada soal lagi, silakan. Oh, sudah, Bu. Ini soal terakhir. Saya yang share ya. Iya, baik. Nah, itu soalnya silakan dicoba. Saya lihat dulu ya.
Ada yang bisa tidak? Yang dimaksud dengan komponen vektor itu misalnya ya, saya punya vektor A sama dengan A1I tambah A2B tambah A1I, A2J tambah A3K. Nah, yang dimaksud dengan komponen vektor itu ya ini, komponen vektor I itu A1, komponen vektor J A2, komponen vektor K A3. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kalau ada soal yang seperti ini, berarti bagaimana tuh? Ini nih maksud saya. Kalau saya punya vektor A1I tambah A2J tambah A3K, maka komponen-komponen vektornya itu yang ini, A1, A2, A3. Ini disebut dengan komponen vektor. Sekarang yang diketahui adalah fungsi Ft sama dengan U adalah vektor, kemudian ditambah dengan cos TV, V-nya juga vektor, kemudian ditambah dengan sin TW, W-nya juga merupakan vektor. Nah, dan diketahui bahwa U, V, dan W-nya itu ini. Pertanyaannya, carilah komponen dari fungsi F, komponen vektor dari fungsi F. F ini vektor ya. Komponen dari fungsi bernilai vektor. Ya, ada yang sudah bisa? Yang kita cari itu adalah A1-nya berapa, A2-nya berapa, A3-nya berapa. A1 komponen dari vektor I, A2 komponen dari vektor J, dan A3 komponen dari vektor K. Bisa nggak? Ada yang bisa nggak?
Maaf Ibu, izin share screen jawabannya Tia, Bu. Oh ya maaf, mic saya mute. Silakan dijelaskan Tia. Iya Bu, jadi ini tadi caranya ini cuma tinggal substitusiin aja. Kan jadi FT-nya itu di soal vektor U ditambah cos T vektor V ditambah sin T vektor W. Terus tadi di soalnya udah diketahui kalau vektor U-nya itu sama dengan 3 dikali vektor I dikurang J. Jadi itu tinggal kita masukin aja gitu, disubstitusiin. U-nya jadi 3 dikali vektor I dikurang vektor J. Terus ditambah cos T, vektor V-nya itu kan sama dengan vektor J dikurang vektor K. Nah itu jadi V-nya diganti, cos T dikali vektor J dikurang vektor K. Terus ditambah sin T, vektor W-nya itu juga dari diketahui vektor J ditambah vektor K, jadi kita kali. Terus yang baris ketiganya, jadi dibuka aja kurungnya, 3 dikali vektor I dikurang vektor J ditambah cos T dikali vektor J dikurang cos T dikali vektor K ditambah sin T dikali vektor J ditambah sin T dikali vektor K. Nah itu tinggal dikumpulin gitu yang I-nya, yang vektor I-nya, yang vektor J-nya mana, yang vektor K-nya yang mana. I-nya cuma 1 yaitu 3. Terus habis itu ditambah cos T ditambah sin T dikurang 1 itu yang buat vektor J-nya. Terus yang buat vektor K-nya itu ada sin T dikurang cos T. Maka kalau disimpulin lagi komponen dari F1 ya F1T itu sama dengan 3, F2T-nya ada cos T plus sin T min 1, terus F3T-nya sin T min cos T. Gitu Ibu. Udah benar ya. Yang lain ada pertanyaan sejauh ini? Ya. Izin stop share, Bu. Ya. Kalau tidak ada, saya pikir kita cukupkan saja ya, karena materinya juga sudah habis. Jadi sampai ketemu minggu depan. Minggu depan itu kita ujiannya luring. Jadi silakan dipersiapkan untuk ujiannya, belajar dari poin-poin yang sudah dipresentasikan sebelumnya, ataupun dari video-video pembelajaran kita yang ada di Microsoft Teams. Semoga ujiannya sukses ya. Demikian, terima kasih sudah hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.